Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Li Ajli Ridho Maulal Mawali dari kelas TII angkatan 2023. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari sistem operasi, yaitu disuruh menerangkan tentang SRF, Shortest Remaining First. Apa itu Shortest Remaining First? Merupakan penjadwalan berprioritas dinamis predictive untuk tim sharing dan melengkapi SJF. Pada SRF, proses dengan sisa waktu jalan diestimasi terendah dijalankan, termasuk proses-proses yang baru tiba. Pada SJF, begitu proses dieksekusi, proses dijalankan sampai selesai. Dan sedangkan pada SRF ini, proses yang sedang berjalan atau running dapat diambil ahli prosesnya. Baru ada ahli proses baru dengan sisa waktu jalan yang diestimasi lebih rendah. Pada SRF ini juga memiliki kelemahan, yaitu satu, mempunyai overhead lebih besar dibanding SJF. SRF perlu penyimpanan waktu layanan yang telah dihabiskan job dan kadang-kadang harus menangani peralihan. Yang kedua yaitu tibanya proses-proses kecil akan segera dijalankan. Yang ketiga, job-job yang lebih lama berarti dengan lama dan variasi waktu tunggu lebih lama dibanding pada SJF. SRF perlu menyimpan waktu layanan yang telah dihabiskan, menambah overhead. Secara teoritis, SRF memberi waktu tunggu minimum, tetapi karena overhead peralihan, maka pada situasi tertentu SJF bisa memberi kinerja lebih baik dibanding SRF. Dan pada saat ini kita dapat melihat P1 datang dengan waktu yang lebih dulu, yaitu 0, dan waktu pengerjaannya yaitu 10 menit. Lalu P2 datang di waktu yang ketiga dengan pengerjaan 6 menit. Lalu P3 datang di waktu yang ke-7 menit dan waktu pengerjaannya yaitu 12 menit. Lalu P3 datang di waktu 9 menit dan waktu pengerjaannya yaitu 8 menit. Lalu P5 datang pada waktu 10 menit dan waktu pengerjaannya yaitu 6 menit. Langsung saja kepada penyelesaiannya. Hal yang pertama dilakukan sama seperti postingan sebelumnya, yaitu membuat GAN card. Berikut gambarnya. Di sini dijelaskan bagaimana GAN card bisa seperti di atas. Penjelasannya yaitu ketika CPU melakukan apa-apa, dating P1 untuk meminta diproses, di mana P1 membutuhkan waktu 10 untuk menyelesaikan seluruh prosesnya. Tetapi P1 baru dikerjakan sejumlah 3, sudah datang P2 yang ingin diproses. P2 membutuhkan waktu pengerjaan seluruh prosesnya sejumlah 6. Karena P2 memiliki waktu proses yang lebih sedikit dibanding dengan P1, maka P2 akan diproses lebih dahulu. Dan pada saat P2 sedang diproses, pada titik ke-7 datang P3 yang mempunyai waktu penyelesaian seluruh prosesnya sejumlah 12. Pada waktu yang bersamaan, P1 yang berjumlah 7 dan P2 yang berjumlah 2 sedang menunggu. CPU kemudian melakukan pengecekan terhadap ketiga proses tersebut yang memiliki waktu tunggu yang paling sedikit, yaitu P2. Maka P2 akan dikerjakan sampai selesai, yaitu pada titik 9. Di titik 9 P2 sudah selesai diproses, maka pada saat itu CPU akan melakukan pengecekan kembali terhadap proses yang akan dikerjakan pada titik 9. Sudah ada P1 yang mempunyai waktu pengerjaan 7 dan P3 yang mempunyai waktu pengerjaan 12. Namun pada saat yang bersamaan datang P4 yang mempunyai waktu pemrosesan 8.
Setelah melakukan pengecekan dari 3 proses tersebut, CPU memutuskan bahwa P1 memiliki waktu pemrosesan paling sedikit dibanding ketiga proses tersebut. Pada saat P1 dikerjakan, di titik 10 datang P5 yang mempunyai waktu pengerjaan sejumlah 6. Di sana juga masih terdapat antrian proses, yaitu pada P3 yang 12, P4 8. Jika dilihat, P1 dan P5 memiliki waktu pengerjaan proses sejumlah 6, sama seperti SJF. Jika ada proses yang memiliki kesamaan waktu pengerjaan, maka proses yang lebih awal datang akan dikerjakan terlebih dahulu. Di sini CPU memilih P1 untuk dikerjakan hingga terakhir, dan pada titik 16, pada saat P1 selesai diproses oleh CPU kembali melakukan pengecekan terhadap proses-proses yang sedang menunggu. Pada saat itu CPU memilih P5 yang lebih awal untuk diproses. Begitupun CPU selalu memilih proses yang memiliki waktu pengerjaan lebih sedikit untuk diproses lebih awal. Dan hal ketiga yang juga harus, atau yang terakhir yang harus dilakukan, yaitu menghitung average waiting time dari semua proses tersebut, yaitu dengan cara sebagai berikut. Kita jumlahkan tadi semuanya, dan di sini ketemu angka 48. Lalu 48 tadi dibagi ke 5 waktu pemrosesan tadi dan menghasilkan angka 9,6. Sekian dari saya. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.